Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillahi a'azzakunna Allah, di pertemuan kita di kesempatan pelajaran adab pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pada pembahasan adab tariqi. Ya, sekarang kita masuk kepada adab di jalan. Adab tariqi, adab di jalan. Yang pertama yaitu adalah as-sayru bittizanin wa tawadu'in. Berjalan dengan ittizan, ini ya berimbang, stabil, wa tawadu'in dan penuh dengan ketawadu'an. Wa adamit tabakhturi, dan tidak at-tabakhtur. Ya, tabakhtur ini ya kayak orang semacam bergoyang-goyang itu ya. Fil misyati, ketika berjalan, tidak stabil, bergoyang-goyang. Wa raf'ir ra'si, dan tidak mengangkat kepala ikhtiyalan karena sombong. Wal i'radi bil wajhi, dan juga tidak berpaling, memalingkan wajah, anin nasi, dari manusia, istikbaran, karena kesombongan, karena sombong. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, ini firman Allah di surah Luqman ayat yang ke-18. Wala tusa'ir khaddaka linnasi, dan janganlah kamu memalingkan, khaddaka ini pipi ya, maksudnya wajah. Wala tusa'ir khaddaka linnasi, janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha,
wala tamshi, dan janganlah engkau berjalan fil ardi, di muka bumi, marahan, dengan angkuh. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai, kulla mukhtalin, setiap orang yang berbuat kesombongan, fakhurin, lagi membanggakan dirinya. Ini yang pertama. Yaitu jalan dengan tenang, dengan stabil, penuh dengan ketawadhuan, ya, tidak kemudian jalannya tidak stabil, ya, dan mengangkat kepala, memalingkan wajah dari manusia dengan penuh kesombongan. Lalu yang kedua, yaitu ghaddul basari, menundukkan pandangan. Wa huwa amrun yashtariku fihi ar-rijalu wan nisa'u. Wa huwa amrun, jadi menundukkan pandangan adalah satu hal, yashtariku fihi ar-rijalu wan nisa'u, yang ya sama laki-laki dan perempuan harus melakukannya, yaitu menundukkan pandangan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah perintahkan kepada Nabi SAW, Qul, katakan, lil mu'minina, kepada orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih mensucikan bagi hati mereka. Ya, lebih membuat hati mereka menjadi bersih. Azka lahum. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khabirum bima yasna'un, maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa qul lil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita beriman, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka. Ya, ini surat An-Nur ayat 30-31, perintah baik bagi laki-laki ataupun wanita untuk menundukkan pandangan. Ini adab yang kedua, ghaddul basar. Yang ketiga adalah kafful adza, menahan diri dari perbuatan yang menyakiti orang. Menahan diri melakukan perbuatan menyakiti orang. Kafful adza. Naam. Bagaimana prakteknya kafful adza? Wadzalika, dan yang demikian itu dengan cara apa? Bi'adami ramyil awsakhi, dengan tidak membuang sampah sembarangan di jalan. Wa fudulatil at'imati, dan sisa-sisa makanan. Fi tariqin nasi, di jalan yang dilalui manusia. Jangan buang sampah sembarangan, kotoran atau sisa-sisa makanan, sampah. Wa adami qada'il hajati fi tariqihim, dan tidak buang hajat di jalan yang dilalui manusia.
Sebagaimana kita sudah sebutkan ini pembahasannya pada pembahasan terkait adab qada'il hajah. Adab qada'il hajah. Yaitu sabda Nabi SAW, ittaqu al-mala'in ats-tsalaats. Ya jaga, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan laknat manusia. Yang pertama, buang hajat di tempat air. Orang biasa ngambil air yang tidak mengalir di danau atau semisalnya tempat orang mengambil air. Terus di jalan yang biasa dilalui manusia. Atau yang ketiga ini disebutkan juga di sini, audhillihim, atau di tempat orang berteduh. Alladzi yajlisuna fihi, yang mereka duduk di bawahnya. Jadi pohon biasanya orang berteduh. Nah, dia buang hajat di situ tidak boleh. Ini termasuk perbuatan yang menyakiti manusia. Jadi yang ketiga, kaful adza, yang menahan diri dari melakukan sesuatu yang bisa menyakiti manusia. Lalu kemudian selanjutnya yang keempat adalah izalatul adza. An tariqin nasi, menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu jalannya manusia. Wahia minas sadaqati, dan ini termasuk sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya sekedar dengan harta, sedekah itu bisa dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa bisababiha, yang dengan sebab menghilangkan sesuatu yang bisa membahayakan atau menyakiti orang dari jalan ini, udkhila rajulun al-jannata, ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga. Fa'an Abi Hurairah, maka diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin. Bainama rajulun yamshi bi tariqin, ketika ada seseorang yang berjalan di satu jalan, wajada ghusna syaukin. Wajada ghusna syaukin, dia dapati ranting berduri. Ala tariqi, pada jalan tersebut, fa akharahu, maka dia singkirkan. Fa akharahu, maka dia singkirkan. Fa syakarallahu lahu, Allah pun bersyukur padanya, maksudnya Allah membalasnya. Ya, tentu Allah bersyukur kepadanya dengan membalasnya. Fa ghafara lahu, lantas kemudian Allah pun mengampuninya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fa adkhalahul jannata, Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah ya. Jadi kebaikan sekecil apapun, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Dan menyingkirkan sesuatu dari jalan ini, termasuk yang membahayakan ini, termasuk bagian daripada iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Afdaluha, yang paling utama, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah imatatul adza 'anil tariqi, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah merupakan salah satu cabang dari keimanan. Ya, jadi jangan dianggap remeh amalan sekecil apapun. Yang kelima, adab yang kelima, raddus salami, menjawab salam, ala man ta'rifu wa man la ta'rifu, kepada orang yang kau kenal dan yang tidak dikenal.
wa huwa wajibun. Dan ini adalah wajib liqaulihi ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi. Ada 5 hal wajib bagi muslim terkait dengan saudaranya. Minha, diantaranya adalah raddus salami, membalas atau menjawab salam. Muttafaqun alaih. Ini adab yang kelima. Jadi kalau kita sedang di jalan, ada orang mengucapkan salam, jawab salamnya. Nah, bagaimana dengan kaum wanita? Laki-laki tidak boleh mengucapkan salam kepada kaum wanita yang ya bisa menimbulkan fitnah. Tidak boleh. Kaum wanitanya menjawabnya bagaimana? Ya dia berlalu dan menjawab dengan suara yang perlahan. Kalau begitu, memulainya tidak boleh. Sebagaimana difatwakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, laki-laki memulai salam kepada wanita yang bukan mahramnya yang mungkin dan sangat terbuka peluang menimbulkan fitnah. Yang keenam, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Ya di jalan dia tetap harus beramar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik. Wan nahyu 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Wa huwa wajibun 'ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim. Kullun bihasabi istita'atihi, masing-masing sesuai dengan apa? Kemampuannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesuai dengan kemampuannya. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Siapa orang di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau dia mampu dengan tangan, dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau dia enggak mampu dengan lisan, dia sampaikan, dia jelaskan bahwa ini adalah mungkar. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak mampu dengan hatinya, artinya dia ketika ada kemungkaran dia menghindar. Dia tidak ikut di situ, dia tidak ikut duduk, dia enggak ikut nonton, enggak, tapi dia pergi menghindar. Itu yang namanya dengan hatinya. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Lalu kemudian yang ketujuh, adab yang ketujuh, irsyadul dhalli, menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat. Ya, jadi kalau kita tahu ya kita beritahukan, jangan terus kita nggak mau beritahu, atau kita nggak tahu tapi kemudian kita seakan-akan tahu, akhirnya orang malah tambah nyasar, tambah tersesat. Nggak boleh. Jadi irsyadul dhalli, ya, menunjukkan jalan bagi yang tersesat kalau memang kita tahu, wa musa'adatul muhtaji, membantu orang yang butuh, wal akhdhu ala yadil musii, dan menahan tangan orang yang hendak berbuat keburukan. Ya, jangan, artinya diingatkan orang agar jangan berbuat keburukan. Wa nusratul mazlumi, menolong orang yang dizalimi. Ya namanya di jalan ini banyak hal-hal terjadi ya. Apalagi kayak sekarang, ya bisa jadi ada orang yang hendak berbuat kezaliman dan seterusnya. Maka tadi semuanya sesuai dengan kemampuannya ya. Fafil hadithi, maka di dalam hadis ini terdapat hadis, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia ada sedekahnya. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut disebutkan, wa ta'dilu bainal itsnaini sadaqah, berbuat adil di antara dua orang yang sedang bertikai itu adalah sedekah. Jadi ada orang bertikai, lalu dia berusaha untuk menengahinya, ini adalah sedekah. Wa tu'inu ar-rajula 'ala dabbatihi, dan engkau menolong seseorang untuk apa? Ala dabbatihi, di atas kendaraannya, fayahmilu 'alaiha, lantas kemudian
dia naik di atas kendaraannya. Jadi misalnya ada orang dia mau naik kendaraannya, nggak bisa, Anda bantu agar dia bisa naik kendaraannya. Atau bahkan misalnya ya dia butuh untuk dibonceng, tentu ini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, dibonceng. Au tarfa'u lahu mata'ahu, atau engkau mengangkatkan barangnya, jadi dia keberatan, Anda bantu untuk mengangkat barangnya. Sadaqatun, itu juga sedekah. Ya. Wa dallu tariqi sadaqah. Wa dallu tariqi sadaqatun, menunjukkan jalan juga adalah sedekah. Jadi sedekah ini bukan dengan harta saja. Ada orang lagi bertikai, Anda bisa mendamaikan, sedekah. Ada orang yang butuh tumpangan misalnya, lalu kemudian Anda bantu, sedekah. Ada orang bawa barang kesulitan berat dibantu, ini juga sedekah. Ada orang yang cari-cari alamat, dia bingung, Anda tunjukkan jalannya, ini juga sedekah. Muttafaqun alaih. Ya, hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Naam, ini yang ketujuh ya. Lalu kemudian selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8, adab yang ke-8 di jalan. Adalah antasiral mar'atu ala hafatayyi tariqi. Antasiral mar'atu ala hafatayyi tariqi. Kaum wanita berjalan di pinggir jalan. Ya, kaum wanita jalannya di pinggir jalan. Ya, maksudnya kenapa demikian? Agar supaya tidak bercampur antara kaum laki-laki dan kaum wanita di jalan. Tidak berdesak-desakan laki-laki dan perempuan di jalan. Faqad ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ikhtilatar rijali ma'an nisa'i, bercampurnya kaum laki-laki dan perempuan fi tariqi, di jalan. Jadi campur aduk, campur baur gitu ya. Faqala lin nisa'i, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada yang kaum wanita, istakhirna. Mungkin kalau bahasa kitanya istakhirna ya, minggir. Fa innahu laisa lakunna an tuhaqqiqna at-tariqa. Sesungguhnya tak boleh bagi kalian kaum wanita untuk di jalan, tengah jalan, bercampur dengan kaum laki-laki. Jadi yang dimaksud nggak boleh jalan di tengah itu makanya agar tidak bercampur dengan kaum laki-laki, itu maksudnya. Alaikunna bihaffatit tariq, pada pinggir jalan. Jadi kaum wanita tidak berdesak-desakan. Ini malah enggak, kadang ada laki-laki berkerumun, malah dia ikut masuk berdesakan di situ. Na'udzubillah, enggak diperkenankan itu. Alaikunna bihaffatit tariqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di pinggir jalan, menghindar, tidak bercampur baur dengan mereka. Lalu kemudian selanjutnya yang ke-9, adamul isra'i, tidak ngebut fi qiyadati sayyarati, dalam mengendarai atau nyetir mobil, fit turuqatil muzdahimati bil marrati, di jalan yang penuh dengan orang-orang yang berjalan kaki. Ya, tidak ngebut ketika membawa kendaraan di jalan yang memang penuh dengan para pejalan kaki. Wa ifsahut tariqi linnasi, dan melapangkan jalan bagi manusia. Kasih mereka peluang untuk jalan.
wa i'ta'uhum fursatan lil mururi, dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk jalan. Ya. Fakullu hadza minat ta'awuni 'alal birri, maka seluruhnya ini termasuk tolong-menolong dalam hal kebaikan. Maka oleh karena itulah di jalan ada peraturan-peraturan, ya, peraturan lalu lintas, misalnya. Seperti ada lampu merah, tanda berhenti, lampu hijau, tanda berjalan, ya, misalnya. Lalu kemudian ada mungkin zebra cross, tempat orang menyeberang, agar kita tahu, oh ini tempat orang biasanya nyeberang. Jadi kita tidak ngebut-ngebut, sehingga kemudian ketika ada orang yang nyeberang, kita bisa memberikan kepadanya kesempatan untuk nyeberang. Ini termasuk bagian daripada adab-adab di jalan. Karena memang di jalan terkadang orang seringkali terpancing emosinya, marah, bertikai. Maka tadi disyariatkan, disunnahkan adab-adab yang tadi sudah disebutkan. Ini termasuk bukti bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segala urusan. Agama Islam adalah agama dinun syamilun, kamilun syamilun. Agama yang sempurna, agama yang mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Termasuk urusan di jalanan. Ya, urusan di jalan. Ya, nggak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, termasuk ya merokok ini kadang ada ini berkendara sambil merokok ya. Nauzubillah. Ini termasuk tidak ngerti adab di jalan ya. Naik motor dia sambil merokok misalnya. Ini kan nanti dia jalan, asapnya, belum lagi debu-debu dari rokok itu kena orang yang di belakangnya. Atau kemudian misalnya orang itu merokok tapi dari mobil merokok tapi tangan yang megang rokoknya keluar dari jendela misalnya. Ini juga akan menyebabkan orang yang di belakang terkena itu asap rokoknya, abu rokoknya. Nasallallahu alaihi. Ini pentingnya kita mengerti dan belajar adab agar supaya nggak seperti itu, namanya menyakiti orang kan. Padahal kita diperintahkan agar tidak menyakiti orang. Kaful adza. Termasuk juga misalnya kalau memang dibutuhkan ini ya terkait dengan polisi tidur, kalau memang dibutuhkan agar orang tidak ngebut-ngebut di situ polisi tidur, terkait dengan polisi tidur, ya diberi tanda, dikasih warna yang jelas, ya, sehingga tetap terlihat, tidak terlampau tinggi, sehingga sampai misalnya kalau mobil lewat akhirnya jadi nyangkut gitu ya. Nah, tidak terlampau tinggi dan diberi warna yang jelas, yang berbeda dengan warna jalan. Kalau memang dibutuhkan agar orang misalnya tidak ngebut, diberi tanda dengan tadi polisi tidur dengan tidak terlampau tinggi, lalu kemudian diberi warna yang jelas. Niscaya pengguna jalan dia akan tahu bahwa itu ada polisi tidur, tapi jangan terlampau tinggi juga. Atau mungkin kalau kayak sekarang garis kejut ya, garis kejut tuh yang garis putih itu, ya ketika lewat deg, tapi tidak terlampau tinggi tentunya. Kalau memang dibutuhkan itu boleh, tapi tidak lantas terlampau tinggi juga. Begitu. Tidak lantas juga setiap jaraknya terlampau dekat, misalnya terlampau mepet juga. Tidak lantas demikian juga. Ya. Jadi ada aturan-aturannya juga ini. Ada aturan-aturan juga agar supaya orang juga tidak terlampau ngebut, tapi juga jangan sampai pengguna jalan jadi bahaya karena terlampau tinggi atau tidak ada warnanya, dia kenceng tiba-tiba terkena atau dia jalan dengan kencang, lalu kemudian dia mengendarai motor dengan kencang, lalu kemudian kena polisi tidur yang tinggi. Yang ini bisa menyebabkan dia juga jadi terjatuh atau kendaraannya menjadi rusak. Ini juga tidak diperkenankan. Jadi masing-masing harus tahu bagaimana posisi ketika sedang di jalan. Karena sebagaimana kita mungkin pernah lihat
Kadang pagi-pagi orang di jalan udah berantem, sudah bertikai. Nauzubillah. Nasallallahu alaihi. Bahkan dia termasuk, ini yang juga kita ingatkan ya, buang sampah sembarangan. Dari dalam mobil dia buang sampah keluar gitu saja ya. Nggak diperkenankan. Maka mobil disediakan tempat sampah. Ya, di dalam mobil disediakan tempat sampah agar dia buang sampahnya di tempat sampah tersebut. Ya, keluar, bukan ke jalan. Ketika dia buang ke jalan, ada orang, terkena orang, dan seterusnya. Ini kan membahayakan. Dan juga tentu tadi menyakiti manusia. Nah, ini perlu kita sama-sama pahami. Jadi, ini sebenarnya tentang tata cara atau adab-adab ini Islam sudah atur. Nabi SAW sudah jelaskan. Bukan hanya sekedar peraturan dari kepolisian ya. Bukan hanya dari kepolisian, Polantas, atau semisalnya. Tapi Islam sudah mengatur. Dan semua ini mengandung pahala yang besar. Sebagaimana tadi sudah disebutkan hadisnya. Ada orang di jalan, dia dapati ada ranting berduri. Dia singkirkan. Yang dengan sebab disingkirkan itu, Allah mengampuni dosanya, lalu kemudian Allah memasukkannya ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Lihat. Kita dapati ada sampah di jalan, kita masukkan ke tempat sampah. Kita lihat ada batu, kayu di jalan yang bisa membahayakan orang yang lewat, jadi nanti tergelincir kendaraannya, motornya disingkirkan. Ini menjadi pahala buat kita. Ya, jadi pahala buat kita. Ya, termasuk berusaha untuk tertib di jalan, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemimpin. Ini juga termasuk bagian daripada untuk meraih kemaslahatan yang besar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya, jadi ini beberapa adab terkait dengan adab ketika di jalan. Ya, adab ketika di jalan. Ya, termasuk kalau bisa ya jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Iyakum wal julusa 'ala turuqat. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Apa kata anak muda sekarang? Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ya, kongko-kongko di pinggir jalan. Ya, karena ya tadi kalau memang tidak ada manfaat buat apa? Kalau toh memang dia mesti seperti itu, maka dia harus menunaikan adab-adab tadi. Menundukkan pandangan, menjawab salam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya tadi adab-adab itu harus ditunaikan. Kalau memang dia harus duduk-duduk di jalan. Tetapi tetap anjurannya agar jangan duduk-duduk di jalan. Ini kadang ada nih sebagian anak muda senang. Ya di jalan duduk dan seterusnya. Oh, kalau ada yang bertanya, Ustaz, itu kan sekarang jalan-jalan pada disediakan tempat duduk. Boleh dong. Orang disediakan, boleh. Tapi dia harus tunaikan tadi hal-hal tadi. Jaga pandangan, menjawab salam. Lalu kemudian kalau ada hal kezaliman dia mesti menghentikannya. Dan seterusnya itu. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Yes, itu harus tunaikan itu. Ya, dia harus menunaikannya. Kalau dia tidak bisa menunaikannya, ya jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Sebaiknya dia tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Apalagi terkait dengan menjaga pandangan. Ini sesuatu yang sangat sulit di zaman ini, yaitu menjaga pandangan. Ghaddu al-basar, menundukkan pandangan. Naam. Ya, ini beberapa adab. Ini ada 9 poin ya di sini yang terkait dengan adab di jalan. Dan kita cukupkan dulu pelajaran kita pada pelajaran adab yang temanya kali ini adalah adab di jalan ya. Dan sebagaimana biasanya nanti setelah ini tetap ada pertanyaan yang mesti dijawab agar bisa nanti dievaluasi. Ya, dan semoga Allah Rabbul Alamin, kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin agar supaya wabah ini segera diangkat oleh Allah Rabbul Alamin sehingga
para siswi sekalian bisa beraktivitas sebagaimana biasa, berjumpa, bertatap muka di kelas. Nah, karena memang tentunya itu yang jauh lebih efektif. Nah, kita cukupkan dulu pelajaran kita pada adab at-tariq, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi thayyib, serta agar kita diberikan oleh Allah kemampuan beramal salih yang amal itu diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.